Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Wahyuli, NIM 2100130. Di sini saya ingin menjelaskan kembali video yang sudah disampaikan, telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Video kali ini membahas tentang mengelola komplain pelanggan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Nah, jika kita menyediakan barang atau jasa, maka kita harus siap menerima komplain atau keluhan dari pelanggan yang telah membeli produk kita atau telah memakai jasa kita. Jadi jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar konsumen memberikan suatu pujian, kita memberikan senyuman dan layanan prima kepada mereka, dan pada saat komplain atau keluhan yang disampaikan mereka, kita justru tidak peduli, malah kita terkesan marah dan sulit menerima kritikan dan masukan yang telah diberikan oleh pelanggan tersebut kepada kita. Nah, yang jelas, bila seseorang pelanggan datang ke tempat kita kemudian mengadukan satu persoalan atau menyampaikan keluhan terhadap produk atau jasa yang kita berikan, jangan kita memandang sebelah mata saja, apalagi kita marah dan menganggap mereka ini mengada-ngada, karena hal ini sering terjadi. Kita lebih cenderung menerima pujian dibanding kita menerima kritik dan keluhan yang telah diberikan itu. Nah, komplain kita justru marah atau tidak peduli terhadap yang telah disampaikannya. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita untuk menyampaikan keluhannya atau menyampaikan apa yang ia rasakan terhadap produk dan jasa kita, atau menyampaikan komplainnya walaupun hal tersebut menyakitkan sebenarnya ya, namun ini memberikan satu konteks positif karena mereka dengan rela dan mau menyampaikan fakta dan informasi gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Harusnya kita berterima kasih nih kepada pelanggan atau konsumen kita untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, yaitu data yang real. Kita sebetulnya butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya yang sangat besar pula. Nah, sekarang dengan adanya pelanggan tersebut memberikan komplain kepada kita, itu adalah data real, keluhan yang disampaikan secara gratis, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang juga sulit untuk dijaga secara baik, tapi mereka rela melakukannya supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplain kepada kita, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka mereka ingin bertahan sebagai pelanggan kita. Nah, sekarang pertanyaan, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, apa yang harus kita lakukan? Terima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita itu untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengan keluhan mereka atau komplain mereka sebagai suatu titik, sebagai bentuk perhatian dan pelayanan maksimal yang kita berikan kepada pelanggan. Bahkan di sana kita yang harus lebih aktif bertanya tentang informasi, apalagi keluhan, apalagi komplain, apalagi terkait data-data dan fakta mengenai produk dan jasa kita. Dengan semuanya, dengar semuanya dengan baik, pastikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan kita itu, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan untuk kita memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau mengelola komplain pelanggan ini adalah terletak pada staff
dan juga pada orang atau pada karyawan, serta secara langsung kepada kita sebagai pemiliknya, semuanya akan berjalan dengan sangat baik gitu. Nah, tapi jika disampaikan kepada staf atau kepada karyawan yang tidak terlatih terhadap perusahaan yang kita kelola, di sini kita akan menerima risiko itu akan sangat besar, karena ketika itu ditolak atau justru marah nih pelanggan atau karyawannya yang tidak berpengalaman ini marah, akan menerima konsep ini menjadi suatu kondisi bahwa perusahaan atau lembaga atau bisnis yang kita punya, kita kelola ini memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti pelayanan kita hanya sampai pada suatu yang baiknya saja gitu. Ketika ada suatu kondisi atau tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan. Dan ini akan menjadi corong atau iklan gratis berjalan. Dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai pada dari satu orang kepada ribuan orang mungkin. Maka tunggulah waktunya. Kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan kita dalam jangka panjang. Ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan. Kita posisikan kepada diri kita ketika kita menjadi seorang pelanggan, tentunya jika kita mendapatkan kerugian ketika kita melakukan hubungan jual beli kepada orang lain, ketika kita mendapat kerugian, tentunya kita akan merasa marah dan juga kesal. Tentunya kita akan menyampaikan komplain kita apabila hal itu terjadi. Nah, ketika pelayanan tempat membeli ini tidak menerima dengan baik, tentunya kita juga akan berpikir untuk tidak membeli lagi, berpikir untuk berhenti melakukan kerjasama lagi kepada lembaga atau organisasi itu. Suatu teori yang barangkali bisa kita jadikan acuan yang dijelaskan oleh Kinan dalam mengelola keluhan dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau perlu kita lakukan sebagai karyawan serta pemilik perusahaan adalah yang pertama, dengan rela hati yang paling dalam harus berani meminta maaf dengan memberitahu pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi ketika ada kesalahan pada kita sebagai penjual, kita jangan malu untuk meminta maaf, karena dengan kita meminta maaf kepada pelanggan tersebut akan merasa lebih dihormati dan juga lebih dihargai oleh kita. Yang kedua yaitu yang harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar memahami keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan, serta satu kondisi yang menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, atau bahkan kita paham dan menerima dengan lapang dada itu komunikasi dengan pelanggan bahwa pada saat yang sama bahwa kita ini menunggu kondisi-kondisi dan informasi-informasi seperti ini. Di sini kita juga membutuhkan nih, kita suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan jasa atau barang, kita juga membutuhkan statement-statement atas penilaian produk atau jasa kita. Nah, dengan adanya komplain, kita akan mendapatkan penilaian itu dengan gratis, dengan mudah gitu. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah restitusi pada tahap ini atau melakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperbaiki produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Di sini kita jangan malu-malu untuk menyatakan bahwa produk kita ini ada kurangnya gitu. Nah, dengan kita berkata jujur, tentunya pelanggan tersebut akan merasa senang dan juga berpikir bahwa toko ini atau lembaga ini atau jasa ini baik gitu. Yang keempat adalah yang bisa kita lakukan adalah tindak lanjut kemudian cek bersama dengan pelanggan sebelum mereka ini pergi untuk memastikan. Nah, secara bersama-sama pelanggan juga bisa
memahami dan mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari, kita memberikan rentangan waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka untuk minta informasi dan meminta kepastian kepada mereka bahwa mereka ini telah puas atau tidak gitu. Di sini apa pentingnya penanganan keluhan atau penanganan komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang yang menjadi konsumen kita sih? Apa sih pentingnya gitu? Nah, di sini menurut Sutojo menyatakan bahwa beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengonsumsi satu jasa atau produk yang kita punya adalah 1% karena meninggal dunia, 3% pelanggan pindah ke tempat lain, 5% itu karena minatnya berubah, 9% pindah langganan, 15% karena tidak puas dengan produk atau jasa yang telah kita sediakan, yang telah kita jual, dan yang paling besar adalah 68% disebabkan karena 68% disebabkan karena pelanggan ini tidak puas terhadap pelayanan pimpinan dan layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Pengelolaan komplain ini merupakan manifestasi keilmuan yang mempelajari tentang berbagai macam strategi dan metode dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dan konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga sudah berhasil atau belum. Nah, secara umum, manajemen yang namanya manajemen komplain itu adalah pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa yang kita punya yang dalam kaitannya dengan keberatan dengan komplain dengan suatu yang sifatnya tanda kutip tidak puas dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Menurut Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan yang dilakukan suatu lembaga atau suatu perusahaan atas lokasi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efektif dan efisien oleh perusahaan tersebut. Misalnya nih, terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi dari yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan suatu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa. Penanganan kebutuhan yang efektif yang dapat menjadi informasi. Nah, harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan kepada kita itu dalam melakukan dan menyampaikan keluhan konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas, secara spesifik, konsumen mengharapkan suatu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Nah, Steve Byrne dan Stay X yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka gitu. Anastasia ini membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu
outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan kekecewaan mereka. Yang kedua adalah procedural fairness. Selain komplain dan kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Dan yang ketiga adalah intraversional versing, intraversional fairness. Di samping harapan konsumen tersebut, konsumen juga sangat mengharapkan untuk tidak diperlakukan secara konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan juga jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap perusahaan konsumen terhadap hasil dan proses penanganan keluhan oleh perusahaan. Di sini, ketika ada konsumen yang menyampaikan ini nih keluhan saya terhadap produk dan jasa yang telah kita jual, maka kita sebagai pemilik itu harus menerima komplain atau kritik atau pendapat yang telah membeli jasa dan produk kita, karena hal itu juga sangat bermanfaat bagi pengembangan, bagi kemajuan produk yang kita miliki sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.